Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara Persib Bandung melawan PSM Makassar dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-21 yang dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 1-0, skor tipis tapi sangat berarti untuk memperlebar jarak Persib dengan posisi kedua saat ini, sementara Persija Jakarta yang kebetulan alhamdulillah tadi meraih hasil seri saja gitu ya melawan PSBS Biak, sehingga sekarang jarak Persib Bandung dengan Persija Jakarta melebar menjadi 7 poin di posisi kedua, dan dengan Persebaya Surabaya di posisi ketiga yang terdekat dengan Persib juga menjadi 8 poin. Ya, ini jarak poin yang memang sudah lumayan nyaman gitu ya, tetapi Persib masih punya 3 bulan lagi, Februari, Maret, April, Mei gitu ya, masih 3-4 bulan lagi, sehingga harus tetap fokus untuk tetap bisa memperlebar jarak, jangan sampai kepleset, sedikit pun kepleset, yang di bawah-bawah pasti bisa merapat. Oke, sebelum kita review, mohon maaf dulu nih buat teman-teman, buat Boboto semua dalam beberapa hari terakhir, mungkin 1-2 minggu terakhir, dari Instagram Mata Persib dan podcast juga sedang off gitu ya, karena satu dan lain hal kita lagi ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan. Jadinya biasanya ada review-review match di thread yang kita tulis gitu, preview atau misalnya review juga setelah matchnya selesai, bahkan live kayak live tweet juga gitu ya, live reaction. Tapi dalam pekan kemarin lawan Arema nggak ada, lawan PSM juga kemarin nggak ada, tapi ini ya kita bayar di podcast ini ya. Mudah-mudahan dalam beberapa pekan ke depan bisa temenin lagi semuanya untuk memandu review maupun reaction dari match-matchnya Persib. Oke, jadi sebelum kita review lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan di follow juga channel Mata Persib, dikasih like, kasih komentar, ramein di kolom komentar diskusinya, dan di follow sosial media Mata Persib di @matapersib ya, jangan lupa ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita bahas game melawan PSM kemarin ya. Mungkin ini menjadi salah satu game yang cukup alot yang Persib hadapi, tetapi alhamdulillah skornya menyenangkan ya, 1-0, kemenangan yang puas gitu ya, dengan permainan yang alot, tapi kita bisa menang 1-0, dan golnya pun tercipta lewat proses yang cukup baik gitu. Dan Ciro Alves juga sebagai pencetak gol satu-satunya di pertandingan ini kemarin sangat-sangat terlihat emosional ya. Kita tahu kalau Ciro dalam beberapa pertandingan terakhir menuai cukup banyak kritikan. Itu juga tidak terlepas, mungkin kita juga pernah di beberapa podcast ke belakang episode ada kritikan-kritikan ke Ciro yang mainnya lagi nggak efektif, lagi turun, lagi banyak ketebak, stuck, deadlock, dan lain-lain. Cuman ya itu kritikan murni terhadap permainan gitu. Kita tidak menghujat secara personal, tidak nyuruh out, tidak nyuruh yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kita harus bisa bedakan mana kritik yang membangun, mana yang kritik yang ranahnya teknis, mana yang kritik yang ranahnya personal, karena mau bagaimanapun Ciro Alves juga adalah pemain yang punya jasa besar, punya andil besar membawa kita juara di musim sebelumnya gitu. Jadi ya kritikan-kritikan wajar lah, asal tidak menyangkut ke ranah personal gitu. Teman-teman juga bisa cek di episode-episode podcast kita sebelumnya, kritikan ke Ciro itu yang memang tidak jauh dari permainannya yang lagi deadlock beberapa pertandingan ke belakang sebelum lawan PSM ini. Nah, di pertandingan lawan PSM, Ciro improve. Jadi mulai main simple, banyak kombinasi 1-2 yang dia nggak banyak menghilangkan momentum untuk maksain take on atau coba gocek-gocek pemain melewati 1-2 pemain gitu ya, maksain. Apalagi kita tahu PSM ini bermain sangat solid kemarin, struktur pertahanannya sangat terjaga, dan kalau Ciro mau memaksakan untuk lewatin 1-2 pemain itu susah. Makanya kemarin Ciro udah mulai improve lagi permainannya. Dia bermain simple, dan ketika dia bermain simple ya ini efektif untuk menembus pertahanan PSM Makassar. Oke, itu tadi sekilas ya soal Ciro, nanti kita bahas lebih lanjut lagi di tengah. Tetapi untuk dari line up sendiri, memang di pertandingan ini Bojan Hodak tidak hadir untuk mendampingi di sisi lapangan karena mendapatkan hukuman akumulasi kartu kuning. Persib merotasi beberapa pemainnya. Yang pertama ada David Da Silva yang masih cedera, Dimas Derajat juga masih cedera. Persib di pertandingan ini tampil dengan formasi 4-1-2-3 dengan false nine. Jadi
kemarin trio lini depannya adalah Ciro Alves, Tyrone Del Pino, dan Beckham Putra. Di sini memang yang lebih sering ada di area nomor 9 di tengah itu adalah Tyrone Del Pino gitu. Walaupun di beberapa momen Tyrone dan Ciro kadang switch gitu, Tyrone yang agak melebar dan Ciro yang ke tengah. Jadi kemarin agak cukup dinamis sih ya untuk switch posisinya, dan tidak ada nomor 9 murni yang bermain di babak pertama. Sementara untuk di sisi pertahanan, Kevin Ray Mendoza di kiper, Nick dan Gustavo di dua center back, Kakang Rudianto kembali tampil di bek kanan, Edo di bek kiri, dan di lini tengah ada sedikit perubahan, Matteo Kojijan yang bermain di situ gitu. Jadi Adam Alis, Matteo Kojijan, dan Mark Klok yang bermain gitu. Sorry. Di babak pertama, seperti yang tadi dibilang, PSM fokus untuk menjaga zona, menjaga struktur mereka saat bertahan itu menjadi 4-4-2, mencoba banyak menutup progresi Persib di lini tengah, banyak scanning di lini tengah yang membuat Adam Alis, Klok, dan Matteo Kojijan cukup kerepotan untuk menguasai lini tengah gitu. Jadi untuk banyak melakukan progresi bola ke lini tengah itu Adam Alis, Matteo, dan Klok dibikin gak nyaman karena di situ pemain-pemain PSM bisa 3-4 pemain itu strukturnya jadi agak menyempit, narrow, dan membuat Persib agak kesulitan untuk menemukan celah melakukan passing ke lini depan gitu. Sehingga Persib banyak mengantisipasinya dengan melakukan direct ball langsung dari back ataupun progresi lewat flank gitu. Jadi lewat sayap, lewat Kakang, Beckham, dan Ciro Alvesnya juga agak turun untuk menjemput bola. Jadi lini tengah kemarin benar-benar padat gitu karena struktur PSM juga disiplin. Mereka menerapkan garis pertahanan mid block, dan front pressing mereka itu si Balotelli ya, Why Always Me. Dia benar-benar kemarin itu, karena kalau nggak salah Balotelli ini juga usianya masih cukup muda. Jadi dia ngelakuin front pressing PSM tuh bener-bener sendirian untuk lari, kejar Nick, kejar Gustavo, bantu ganggu Edo, ganggu Kakang Rudianto. Jadi si Balotelli ini capek gitu kemarin tuh untuk lari-lari ngepres pemain Persib supaya tidak nyaman saat melakukan build up dan melakukan aliran bola gitu. Nah si Balotelli ini dalam 90 menit PSM bermain memang konsisten untuk melakukan hal tersebut, mengganggu build up-nya Persib. Nah, sementara untuk di lini tengah cenderung memang banyak menutup ruang untuk passing Persib aja. Jadi tanpa ada pressing yang terlalu agresif, PSM tidak melakukan itu, jadi lebih ke banyak menutup celah untuk passingnya. Makanya Persib agak kesulitan untuk melakukan build up di babak pertama. Dan PSM mengincar lewat fase transisi counter attack gitu ya, untuk bisa mengalirkan bola ke lini pertahanan Persib, utamanya dari Victor Detan maupun dari Abdul Rahman dari flank mereka. Kalau di babak pertama Victor yang dominan gitu, secara heat map banyak dialirkan bolanya ini ke Victor Detan, dan Victor Detan mengirimkan crossing ke kotak penalti. Cuman untungnya deliverynya Victor Detan saat melakukan crossing belum ada yang terlalu membahayakan banget gitu. Jadi crossingnya juga banyak yang bolanya nggak terlalu keangkat, jadi tidak terlalu membahayakan. Tapi akselerasinya dia gitu, eksplosivitasnya Victor Detan memang kemarin cukup banyak merepotkan Edo Febriansah seperti itu. Oke. Itu di babak pertama nyaris memang nggak terlalu ada peluang yang peluang emas gitu yang terjadi. Persib kalaupun bisa menembus ke lini pertahanan PSM Makassar itu terjadi lewat kombinasi umpan pendek ketika bola dialirin dari sayap dulu gitu. Jadi Ciro Alves kemarin banyak bergeraknya cut inside ke area half space, dan di situ juga udah Adam Alis sebagai box to box yang melakukan kombinasi dengan Cironya masuk ke kotak penalti. Cuman ya itu tadi, karena pemain PSM ini numpuk berlapis gitu pertahanannya, dan secara struktur itu disiplin, jadinya ketika nyampe di kotak penalti pun masih kesulitan. Paling peluang emas itu terjadi sama Tyrone Del Pino ya. Satu shot on target Persib di babak pertama adalah Tyrone Del Pino ketika Ciro ini coba melakukan crossing dari sisi kiri, dan backnya PSM melakukan kesalahan. Jadi kayak bolong gitu si bolanya, dan lepas, rezeki nomplok, peluang itu masuk ke kotak penalti dan disambar sama si Tyrone, tetapi tendangan Tyrone masih bisa diblok sama Reza Arya. Nah ini kiper PSM yang satu ini juga kemarin cukup merepotkan, jadi refleksnya bagus, shot stoppingnya juga selalu tepat, dan ya
memang peluang-peluang yang terjadi bisa dimentahkan sama Reza Arya seperti itu. Oke. Nah itu tadi cuma satu shot on target yang terjadi untuk Persib di babak pertama. Lalu di babak pertama juga kemarin ada satu insiden yang mungkin kita doakan tidak terlalu parah untuk Mark Klok ya. Mark Klok ditarik keluar terpaksa di pertengahan babak pertama karena cedera dan posisinya digantikan sama Robby Darwish. Ketika tadi di lini tengah kita ini lagi kalah gitu karena strukturnya si PSM itu solid dan rapat, masuknya Robby Darwish ini tidak membuat lini tengah Persib juga keluar dari tekanan itu ya. Mungkin ini Robby Darwish udah lama nggak ditaruh di sentral midfield gitu ya, yang mana itu sebenarnya posisi natural dia, jadinya agak kikuk, agak kagok gitu. Ditambah Matteo Kocijan kemarin yang memang tampil di posisi nomor 6 pun juga nggak bisa jadi progresor atau nggak bisa jadi penjembatan antara lini belakang dan lini tengah Persib gitu. Jadi Matteo juga nanggung kemarin, mau maju nanggung, mau bantu pertahanan juga nanggung gitu. Untungnya memang ada beberapa intercept yang dia bisa lakukan gitu, nggak ada yang miss. Tapi ketika mau bantu untuk mengalirkan bola ini yang agak kesulitan, makanya lini tengah Persib itu di babak pertama ya cukup buntu untuk bisa mengembangkan permainan. Robby Darwish juga ya sama Adam Alis kemarin nggak dapet chemistry-nya untuk bisa membuat lini tengah berkembang seperti itu di babak pertama, dan coach Igor Tolik ya bisa mengubah itu di babak kedua gitu ternyata. Momentumnya memang ketika Ahmad Agung masuk. Di sini Ahmad Agung masuk dan Gervani juga masuk, dan yang diganti adalah Matteo Kocijan dan Beckham Putra Nugraha. Nah ini menjadi salah satu permainan catur dalam tanda kutip Persib yang ternyata berhasil. Kita mungkin terheran-heran ketika melihat Robby Darwish ada di sayap kanan gitu ya, ada di flank kanan. Kemarin banyak bergeraknya di flank kanan, walaupun posisinya dia juga bukan sebagai sayap yang ngegantung banget di atas, enggak, tapi dia benar-benar bergerak dari flank. Di situ instruksi untuk Robby Darwish nggak jauh dari ketika bola udah ada di area flank kanan, kirimkan crossing gitu. Ketika crossingnya gagal, keblok dan menjadi bola out, lalu Robby akan melakukan long throw. Sederhana ininya instruksinya kemarin yang dilakukan Robby Darwish gitu. Tapi ini bikin Persib jadi lebih balance karena adanya Ahmad Agung gitu. Ketika tadi Matteo secara kontribusi cukup nanggung, nggak terlalu perform di pertandingan kemarin, Ahmad Agung melakukan tugasnya dengan baik. Permainan dia simple, seperti yang kita bahas di artikel. Teman-teman bisa baca lagi artikelnya di Instagram yang Mata Persib tulis. Di situ kita juga menuliskan heat map-nya Ahmad Agung dalam beberapa musim terakhir di posisi DM atau di defensive midfielder itu yang memang posisinya stay, nggak banyak bergerak. Daya jelajah yang terlalu tinggi, dia benar-benar stay di area nomor 6, di area gelandang bertahan. Kemarin Ahmad Agung itu seperti itu. Dia benar-benar memutus serangan dengan rapi, bermain tanpa kompromi. Ketika dia bisa duel, dia duel. Ketika bola dia dapat, dia buang. Nggak banyak aneh-aneh gitu Ahmad Agung ini mainnya. Tapi itu bikin Adam Alis nyaman untuk melakukan tugasnya sebagai box-to-box midfielder gitu. Jadinya gol Persib pun tercipta awalnya juga karena ada potong dari Ahmad Agung gitu, dan pada akhirnya Adam Alis berhasil membawa bola ke depan lalu melakukan kombinasi dengan Ciro Alves yang udah cut inside-nya itu udah nggak nanggung, dia langsung advance ke dalam kotak penalti dan Ciro berhasil melakukan placing yang bagus ke ujung kanannya gawang Reza Arya, dan terjadilah gol untuk Persib Bandung, gol satu-satunya 1-0 gitu ya. Dan sebelum gol ini terjadi pun sequence seperti ini diulang-ulang gitu sama Persib. Jadi kombinasi umpan pendek antara Adam Alis, Ciro dibantu oleh Edo Febriansa itu terjadi gitu ya. Dan Gervane Castaner juga di sini banyak membantu sebagai pemantul. Jadi sebelum terjadinya gol ini pun sequence untuk melakukan umpan-umpan pendek yang dipantul-pantulin kayak gini tuh terjadi juga gitu, dan gol akhirnya terjadi ketika Ciro dan Adam Alis itu gitu. Lewat ya ini skema yang diulang-ulang yang pasti di drill sama Bojan Hodak gitu ya khususnya. Dan ketika gol ini tadi kita menyebutkan yang berperan itu adalah Adam Alis dan Ciro Alves gitu. Mereka ini berperan karena bola ada di mereka. Tapi sesungguhnya ada lagi yang berperan kenapa gol ini bisa terjadi untuk menembus barisan pertahanan PSM yang tadi tampil secara solid
banget secara strukturnya gitu ya. Jadi Edo juga kalau teman-teman perhatikan ketika bola ada di Adam Alis, Edo ini coba merangsek gitu ya, masuk di area sayap kiri untuk membuat konsentrasi back sayapnya PSM ini terpecah di si Sahrul Lasinari gitu. Lalu Tyrone Del Pino juga di situ ada masuk melebar ketika Ciro masuk ke lini tengah, Tyrone agak melebar untuk menarik si Dava Salman, dan Gervane Castaner juga banyak membuat konsentrasi pemain PSM di belakang ini terpecah. Akhirnya Ciro bebas dan mendapatkan ruang tembak yang sangat-sangat nyaman untuk bisa dilakukan finishing dengan klinis gitu. Jadi secara sistem ini semuanya berjalan dengan baik. Jadi bukan cuma karena individual brilliance-nya Ciro, bukan karena Adam Alisnya aja, bukan karena Ahmad Agungnya aja gitu yang tadi di belakang berhasil menjaga lini tengah, tapi pemain-pemain yang tidak membawa bola pun berhasil berkontribusi atas terciptanya gol ini. Makanya kenapa tadi saya bilang di awal, ini pertandingan walaupun golnya cuma 1, tapi puas dan menyenangkan karena proses golnya juga tercipta dari sistem yang bagus, dan kita menembus pertahanan PSM Makassar yang selama berapa menit nih? 74 menit tampil solid secara struktur gitu dan sangat-sangat tidak bercelah, tapi di gol ini semuanya bisa berantakan karena ya pada off the ball-nya pemain Persib ini bagus gitu. Puas banget untuk gol ini tuh. Jadi ini salah satu gol yang mungkin akan saya ulang-ulang untuk dilihat gitu ya di musim ini ya, karena prosesnya bagus banget. Nah, setelah unggul 1-0, Persib melakukan rotasi seperti biasa. Zalnando kembali dimainkan di sayap kiri, bergantian juga di situ. Ketika Zalnando main di sayap kiri ini, kita jadi punya opsi pas bertahan, transisi bertahan juga Zalnando bakalan sejajar ke belakang. Jadi Persib seakan-akan punya 5 back gitu. Dan dengan adanya Robby Darwish juga tadi yang memang secara karakter cenderung bertahan, sebenarnya Robby Darwish juga sudah melakukan ini gitu. Ketika bertahan itu tadi dia banyak mundur dan sedikit sejajar dengan Kakang Rudianto, jadinya menambah opsi di di barisan pertahanan Persib. Karena kita tahu dari babak pertama PSM sangat mengandalkan flanknya, sayapnya untuk crossing maupun untuk coba cut inside. Nah, dengan nambahnya Robby, dengan namanya Zalnando tadi banyak yaitu membantu untuk menutup ruang pemain-pemain sayapnya PSM. Nah, setelah gol tadi 1-0, PSM juga beberapa kali menembus Persib lewat counter attack. Setidaknya ada 2 peluang PSM yang bisa dibilang emas ya, dan dua-duanya datang dari Ricky Pratama. Ini tendangannya yang pertama masih melambung di atas mistar, dan satunya lagi di penghujung babak kedua sebelum peluit terakhir itu juga untungnya sundulannya masih melebar gitu. Jadi sundulan atau kaki kanan nanti tolong dikoreksi ya, agak lupa juga. Pokoknya ada peluang terakhir dari Ricky Pratama yang melebar itu. Kalau itu bisa diselesaikan dengan klinis, buyar ini 3 poin Persib yang udah ada di depan mata gitu. Jadi sama si Ricky Pratama ini. Nah, begitulah mungkin permainan Persib dan PSM gitu ya. Jadi secara permainan PSM kita tahu dalam 2-3 musim terakhir ini dia banyak ditinggalkan sama pemain-pemain pentingnya gitu, sama Wiljan Pluim, Everton gitu ya. Dan mulai banyak merotasi pemain utama dengan pemain-pemain muda. Bernardo Tavares kita tahu secara sistem dia unggul gitu, dan di pertandingan ini PSM memberikan perlawanan yang bagus banget. Jadi adu taktik gitu dengan Persib itu, dan kita walaupun tanpa Bojan Hodak, dan Igor Tolik pun bilang gitu after match kalau Bojan Hodak di tribun itu tidak memberikan instruksi apa-apa, jadi benar-benar cuma fokus ngopi gitu ya. Dan Bojan Hodak pun sebaliknya memberikan kepercayaan penuh kepada Igor Tolik karena merasa sudah punya gaya kepelatihan maupun karakter yang sama dalam melatih gitu. Jadinya di pertandingan ini Persib timnya harmonis banget, dan alhamdulillah game plan bisa berjalan dengan baik walaupun kita alot untuk menembus pertahanan PSM, menembus lini tengah PSM, tapi permainan catur adu taktikal antara Igor Tolik dengan Bernardo Tavares akhirnya dimenangkan oleh Igor Tolik dan bisa membawa 3 poin untuk Persib Bandung. Ini 3 poin penting, yaitu tadi untuk memperlebar jarak dengan posisi kedua gitu dengan Persija Jakarta. Yes, begitu. Nah, paling kita komentar lagi ya secara individu permainan dari Gervane Castaner kemarin. Gervane secara fisik masih kelihatan kerepotan, apalagi ketika udah menit 85 ke atas dia udah
kelihatan ya banyak ruku gitu, banyak jogging. Ketika transisi bertahan pun, ketika yang lain mencoba untuk berlari membantu pertahanan, Gervane tidak banyak melakukan lari gitu. Kasihan, kelihatan gitu masih repotnya tuh. Tapi peran Castanier sebagai pemantul, sebagai wall, sebagai tembok, striker tembok gitu, ini udah bagus dan memberikan opsi yang bikin Persib jadi punya variasi serangan gitu. Ketika David da Silva kita tahu lebih banyak mendelay bola, membawa bola sendiri untuk memancing pertahanan itu mendekat ke dia dan membebaskan pemain lain mendapatkan ruang. Gervane kemarin lebih ke menjadi pemantul, bermain simple, dia tidak terlalu lama untuk memegang bola, 1, 2, 3 detik dia udah langsung kasihin gitu ke pemain lain, dan itu cukup juga gitu untuk membuat pemain-pemain PSM ini ketarik gitu, karena dia juga punya badan yang secara fisik ini kuat, membawa bolanya kuat gitu. Jadi Gervane ini kemarin kayak selalu memancing minimal 2 pemain PSM untuk ganggu dia, baru dia mantulin bolanya ke Ciro Alves maupun ke sisi Robby Darwish gitu di sayap kanan. Makanya ada beberapa peluang juga yang terjadi, yang tercipta untuk Gervane mendapatkan ruang juga dari proses-proses kayak gini. Dipantulin ke Gervane pantulin ke pemain lain, lalu dibalikin lagi ke Gervane Castanier. Tapi ya masih belum terjadi gol. Nah ini kalau kita track back ke belakang juga saat gol lawan Arema juga kan seperti itu ya prosesnya gitu. Jadi dari Gervane ke Ciro, dibalikin lagi ke Gervane, lalu Gervane bisa melakukan pressing yang sangat akurat gitu ke gawang Arema kemarin. Jadi gaya mainnya ini simple, dan simplicity inilah yang memang dibutuhkan Persib saat ini gitu. Kita udah berjalan berapa musim ya, dari zaman Robert, Luis Mia, kita bermain dengan Ciro, dengan DDS sebagai poros utama serangan kita, dan mungkin lawan pun sudah mengetahui gaya permainan mereka, manuver-manuver mereka seperti apa, yang ribet-ribetnya gitu ya. Kita tahu juga Ciro Alves dan DDS yang kerap kali memang secara individu ada show off gitu, yang mungkin sudah mulai terbaca oleh tim lawan. Dan pemain-pemain kayak Gervane Castanier ini yang bisa bermain simple, bisa mengajak pemain-pemain lain juga untuk bermain simple. Inilah yang diperlukan untuk Persib saat ini gitu. Jadi ya kita punya striker dengan gaya yang berbeda. Ini jadi penasaran sebenarnya ketika nanti DDS udah sehat lalu dipasangkan dengan Gervane, Gervane-nya yang jadi second striker misal gitu, lalu DDS yang menjadi nomor 9 utamanya. Ini kombinasinya ini akan seperti apa gitu. Persib pasti akan lebih nggak ketebak manuver-manuver serangannya, dan ini penting untuk kita bisa terus melaju lebih jauh di Liga ya, karena kita masih punya 13 pertandingan lagi. Lawan-lawan juga pasti bakalan terus mempelajari bagaimana kelebihan dan kekurangan Persib. Makanya ketika kita punya pemain dengan atribut yang bisa memberikan variasi seperti ini bakalan penting. Mudah-mudahan DDS bisa cepat sehat, Dimas Derajat bisa cepat sehat, dan nanti bisa melihat kombinasinya dengan Gervane seperti apa, karena Gervane makin hari makin ada perkembangan, ya tinggal fisiknya aja ya, itu tadi yang masih jadi PR, cuman ya nggak apa-apa, wajar. Ya kita lihat di next match melawan PSIS Semarang, ini match sebelum melawan Persija Jakarta di tanggal 16 di pekan berikutnya lagi, dan ada 3 pemain yang sedang rawan kartu kuning, yaitu Nick, Gustavo, dan Terno Del Pino. Ketiganya adalah pemain penting kita, pilar utama kita di tim saat ini, rawan akumulasi kartu kuning, sehingga menjadi menarik juga untuk ditunggu apakah Bojanodak akan melakukan rotasi untuk mereka bertiga, atau mungkin rotasi keduanya, atau mungkin hanya satu yang dirotasi. Kita menarik untuk ditunggu juga, dan mudah-mudahan ya itu tadi ya, pemain-pemain yang cedera, DDS, Dimas bisa segera kembali supaya ya bisa nambah-nambah rotasi seperti ini gitu, karena kita perlu menang di setiap pertandingan. Minimal udah 2 digit lah selisihnya dengan posisi 2, itu baru udah mulai bisa bernafas lega, walaupun tetap kita harus fokus, setiap laga adalah final dan jangan sampai kepeleset. Seperti itu review untuk pertandingan melawan PSM. Alhamdulillah 3 poin yang menyenangkan ya, karena proses golnya juga bagus gitu. Atmosfer stadion juga kemarin udah mulai terlihat full lagi. Alhamdulillah, respect untuk teman-teman Bobotoh kemarin yang bisa memenuhi stadion. Dan
Kita ketemu lagi di review selanjutnya melawan PSIS Semarang, dan jangan lupa untuk subscribe channel Mata Persib, like, komen, dan di-share juga konten-konten dari Mata Persib, serta follow sosial media di @matapersib. Tolong koreksi kalau ada informasi yang salah di kolom komentar, ramein juga ya diskusi-diskusinya, dan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib Bandung.